Kisah ini dimulai di dunia yang penuh keajaiban. Lin, yang menerima sistem kecurangan dari Dewa Naga, pahlawan yang mengandalkan kekuatan naga untuk tumbuh, menciptakan naga api, naga bumi, naga es, naga baja, naga gelap dan naga cahaya. Bertahun-tahun kemudian, Lin memasuki Akademi Irlandia yang suci untuk belajar sihir. Dia ingin menyembunyikan kemampuannya dan berkembang sepenuhnya, tetapi selalu menghadapi beberapa tantangan yang memaksanya untuk menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, menjadi seorang aristokrat yang jatuh, Dewa Naga terkuat dari Kekaisaran Orlen Evan China Lancer. Saat ini, anak-anak perlu belajar tentang penyihir. Guru menjelaskan meditasi, menyatakan bahwa siapapun dapat melakukannya. Lin duduk di antara anak-anak dan mencatat informasi guru. Masih ada anak-anak kecil di sekitarnya di kelas. Sudah 8 tahun sejak prasekolah, pikir Lin. Beberapa anak seusia bulu mata telah menjadi penyihir independen. Dia memandang 2 anak laki-laki seusianya yang menggunakan sihir, dan pemuda itu bahkan tidak bisa bermeditasi. Namun, jika dia ingin mengetahui kebenaran tentang tahun itu, dia harus menjadi penyihir tingkat bijak. Kemudian, menjangkau ke surga, sesuatu yang bijak jatuh pada pemuda itu. Seorang anak lelaki berlari ke arahnya, meminta maaf, karena dia begitu asyik berlatih sihir sehingga dia akhirnya melebih-lebihkan. Bocah itu mengatakan yang lain bertanya mengapa pemuda itu tidak menggunakan perisai untuk melindungi dirinya sendiri dan mulai menggodanya, mengatakan bahwa tuan mudanya yang menyedihkan bahkan belum menyelesaikan prasekolah dan bagaimana ia bisa menggunakan sihir. Bukankah sihir Tuhan terlalu kuat? Mengapa tuan muda itu masih seorang pemula? Bocah lain menjawab kepada temannya bahwa tuan muda itu bukan anak yatim yang diadopsi oleh seorang tuan. Lin mendengar semua ini dan kata-kata tentang menjadi yatim piatu, tidak lulus dari sekolah dan dipanggil anak jalanan memotong jiwanya. Seorang anak lelaki bertanya kepada yang lain bagaimana bocah jalanan tanpa nama ini layak menjadi pewaris tuan. Lin berpikir tentang bagaimana bulu mata kecil ini tahu segalanya, bagaimana mereka tahu bagaimana menusuk hati dengan pisau. Pada saat itu, Tuan menyela anak-anak itu, memanggil salah satu dari mereka hama kecil dan menanyakan apa yang mereka bicarakan, menakuti mereka. Lin meminta Karl untuk menurunkan pedangnya, dan anak-anak itu melarikan diri dengan ketakutan. Karl memberitahu pemuda itu bahwa dia harus menghukum anak-anak ini dengan keras. Lin mengatakan bahwa ksatria seharusnya tidak menggunakan metode seperti itu dengan mereka dan berbicara kepada Charles, bertanya kepada ksatria mengapa dia datang kepadanya. Karl benar-benar melupakan ini dan mengatakan bahwa tuan muda telah menerima surat dari tuan Oliver dan dia harus kembali dan melihatnya. Pria muda itu terkejut bahwa surat itu dari Mer. Oliver, orang yang membantu menyembunyikan namanya pada tahun ayahnya mengalami kecelakaan, dermawan yang menyembunyikannya di sini, mengetahui bahwa pemuda itu tidak dapat merasakan sihir. Pak, Oliver berusaha membantunya dalam segala hal, dan kali ini ia mungkin telah menemukan sesuatu. Lin memberitahu ayahnya bahwa dia telah kembali, dan ayahnya menyambutnya dengan senyum dan menyarankan agar mereka pergi ke kantor sesegera mungkin. Dia adalah kakak laki-laki ibunya, Blaine Lannister. Pesan Pak, Oliver menawarkan kesempatan untuk mendengarkan bersama. Sebenarnya, pahlawan harus memanggilnya paman, tetapi agar tidak mengungkapkan identitasnya, mereka harus dikenal dunia sebagai bapa dan putra adopsi. Blaine menyentuh burung itu dan memintanya untuk membaca surat itu. Burung itu menyapa Duke Blaine, sang penyihir, dan memberitahunya bahwa dia sedang berkeliaran dan secara tidak sengaja menemukan buku sihir yang tidak biasa. Mungkin ini bisa membantu Lin membangkitkan sihirnya. Burung itu menyerahkan buku yang terbuat dari tulang binatang kepada pemuda itu. Itu benar-benar sesuatu yang tidak biasa, pikir pemuda itu. Bertahun-tahun berlalu, dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membangkitkan sihirnya. Lin berpikir pada dirinya sendiri, mengingat saat-saat dalam hidupnya. Mungkin kali ini dia bisa. Paman meminta pemuda itu untuk tidak mendorong dirinya terlalu keras, tidak semua orang bisa menjadi penyihir, apalagi penyihir tingkat bijak. Jika pemuda itu mau, dia selalu bisa hidup sebagai Lin Lancer. Paman memberitahu pemuda itu bahwa, pertama-tama, Zo yang meninggalkannya. Mengapa anak itu harus memikul beban yang begitu berat baginya dan memaksa dirinya untuk menjadi penyihir? Pria muda itu berterima kasih kepada pamannya atas kata-kata baik itu,
tetapi pengkhianatan ayahnya tidak mudah diterima. Sebelumnya, ketika pemuda itu pulang terlambat 5 menit, sang ayah sangat cemas sehingga dia terbang ke seluruh kota untuk mencari putranya. Sekarang, dia terjebak di wilayah naga, dan pemuda itu tidak tahu apakah ayahnya masih hidup. Sebagai putranya, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Lin mengerti bahwa paman itu melakukan segalanya untuknya, tetapi selama pemuda itu memiliki kesempatan untuk menemukan ayahnya, dia tidak akan menyerah. Meskipun, dari ingatan pemuda itu, ayahnya jarang kembali ke rumah. Pria muda itu mengingat masa kecilnya, bermain di kamarnya ketika dia masih kecil. Setiap kali ayahnya kembali, dia membawa mainan untuknya. Mainan itu luar biasa, dan ayah bertanya apakah mereka lebih menyenangkan daripada yang dia miliki sekarang. Lin senang, ayahnya melakukan segalanya untuk membuatnya dan ibunya bahagia. Ibunya, memperhatikan suami dan putranya, bertanya apakah Zo akan pergi kali ini juga. Zo merespons dengan positif, meminta istrinya untuk tidak khawatir. Jika semuanya berjalan dengan baik, ini akan menjadi ekspedisi terakhirnya. Dia berjanji bahwa lain kali dia kembali, dia tidak akan pergi lagi, dan keluarga bisa terus hidup bahagia. Namun, ayah Lin tidak pernah kembali, dan tidak hanya dia, ibunya juga menghilang. Pria muda itu ingin menyatukan kembali keluarga yang hancur ini, mungkin hanya dia yang bisa melakukan itu. Tetapi apakah buku ajaib yang ia terima dari pesulap dapat membantunya terbangun? Metode pengajaran yang dicatat dalam dirinya benar-benar berbeda dari sihir ortodoks. Pria muda itu mengira dia sudah mengalami banyak kegagalan, apalagi yang bisa terjadi? Tidak ada yang salah dengan mencoba. Dia berkonsentrasi, mengumpulkan energinya. Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk mati seperti ini, berkembang dan gagal lagi? Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Pria muda itu merasakan energi yang kuat di sekelilingnya, dan itu memenuhi dirinya dengan sukacita. Bisakah dia benar-benar menggunakan kekuatan sihir? Tapi tiba-tiba dia merasa tidak enak. Ada begitu banyak kekuatan sehingga tubuh pemuda itu akan meledak, itu tak tertahankan. Apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk mati seperti ini? Tidak mungkin, karena dia perlu menemukan keluarganya di dunia di mana semuanya gelap dan tidak ada kekuatan sihir. Pria muda itu memutuskan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia merasakan sesuatu yang tampak seperti telur atau bola dengan tangannya. Sebuah layar muncul di depannya, mengejutkan Lin. Layar menyambut Lin, dan pemuda itu melompat menjauh darinya, ketakutan. Kemudian sebuah penjelasan muncul di layar, dan itu adalah kepala pelayannya, Mer Lannister. Dia menunggu di sini selama lebih dari 10 tahun dan memberitahu pemuda itu bahwa tempat ini adalah tanah keramatnya, sebuah peternakan naga. Lin bertanya-tanya apakah ada naga di sekitarnya. Layar melaporkan bahwa ketika telur naga yang ada di depannya menetas, naga itu akan muncul. Lin melihat ke bawah pada bola yang dia temukan sebelumnya, dan menemukan bahwa itu, pada kenyataannya, adalah telur naga. Layar mengkonfirmasi bahwa itu adalah naga pertama pemuda itu. Dia tidak bisa kembali ke kampung halamannya sampai dia menciptakan naga pertama dan menyelesaikan tugas utama memberinya makan. Lin mengira kepala pelayan itu mengejeknya, karena begitu dia mengangkat naga, dia akan dimakan dan tidak bisa pulang. Kemudian kulit telur pecah, dan kepala pelayan memberitahu dia bahwa pemuda itu perlu meneteskan darah ke dalam telur naga sebelum cangkang pecah, atau naga akan melahapnya setelah lahir. Lin bergegas melakukan ini, untuk menjalin hubungan dengan makhluk yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkan dunia. Dia mengulurkan tangan ke telur, yang akan menetas. Apakah naga ini mengenali pahlawan kita? Apakah dia akan berhasil? Di depannya ada seekor naga kecil yang menangis, dan ini adalah seekor naga, makhluk paling menakutkan di dunia. Itu hanya anak anjing, apa yang perlu ditakuti? Pria muda itu berpikir, dan melepaskan cangkang yang telah membungkus dirinya di kepala naga. Namun, naga itu berteriak pada Lin, menanyakan bagaimana orang yang tidak penting berani menyentuhnya, dan menamparkan wajah pemuda itu. Dia terkejut masih mengerti bahasa naga. Sistem mengumumkan bahwa tugas itu selesai dan memberi selamat kepadanya atas perolehan naga pertamanya, pembuat naga. Untuk tugas itu, ia menerima 5 poin pengalaman dan 50 koin emas. Hadiah untuk pemula adalah 100 koin emas. Emas dapat digunakan untuk membeli makanan, membangun, dan memperluas ladang.
Emas dalam sistem itu setara dengan emas asli, dengan nilai tukar 1 ke 1. Lin senang bisa menggunakan uang sungguhan. Layar meminta untuk melanjutkan tugas utama, yaitu membangun sarang untuk naga api, dengan hadiah 5 poin pengalaman dan 50 koin emas. Sarang itu untuk naga api, yang harus dia urus. Lin berpikir, memegangi seekor naga di tangannya yang mengeluarkan api dan berteriak bahwa itu tidak akan menghargai rumah yang akan diciptakan pemuda itu untuknya. Yang terakhir setuju dengannya sebagai tanggapan. Lin memilih sarang di layar yang bisa ia buat, satu untuk pemula, hanya 100 koin emas, itu tidak mahal. Naga itu meminta pemuda itu untuk membebaskannya, mempertanyakan bagaimana seekor naga dapat menggunakan rumah yang dibangun oleh seseorang seperti dia. Layar diperluas dan memberi selamat kepada pemuda itu karena menyelesaikan tugas, memberinya 5 poin pengalaman dan 50 koin emas. Sarang awal naga api, Fire Dragon's Paradise, meningkat 1 poin per hari dan bisa mengandung batas 500 koin emas per hari. Naga itu terpesona dan memasuki rumahnya dalam bentuk gunung berapi dengan lava mendidih. Pria muda itu mengawasinya dan bertanya-tanya mengapa naga itu tidak menginginkan rumah itu sebelumnya, tetapi sekarang sangat bersemangat. Naga itu terus berteriak, dan pemuda itu memutuskan untuk memanggilnya Himia. Sementara itu, naga itu tertidur. Makhluk yang sembrono, setelah anak anjing tertidur, anak muda itu mengikuti instruksi sistem dan menyelesaikan beberapa tugas sederhana hanya dengan beberapa ketukan. Dia cukup nyaman memiliki pertanian seperti itu. Dia menanam naga Scarlet Fruit di lapangan, salah satu buah favorit dari ras naga, dengan periode tumbuh 1 hari setelah makan, dan yang akan meningkatkan pertumbuhan naga sebesar 10. Pria muda itu bertanya kepada kepala pelayan apakah dia bisa pergi, karena dia telah menciptakan naga dan menyelesaikan semua tugas. Sistem mengatakan bahwa untuk meninggalkan tempat ini, ia harus menggunakan perintah keluar, dan pemuda itu meninggalkan pertanian, berbaring di tempat tidurnya. Dia melihat wajah-wajah sedih melayang di atasnya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian penghuni rumah menunjukkan kepadanya bahwa pemuda itu telah merusak langit-langit. Lin terkejut telah menghancurkan langit-langit. Apakah itu layak dirayakan? Tentu saja, pemuda di sebelahnya berteriak, karena pada saat itu pemuda itu pingsan. Paman memberitahu Lin bahwa pemuda itu memancarkan energi magis yang sangat kuat, dan sekarang dia mengerti, dia bisa merasakan energi magis. Apakah karena buku ajaib yang diberikan Oliver kepada Anda? Tapi mengapa dia berakhir di dunia yang aneh ini? Ketika dia membangkitkan sihirnya, Lin bertanya-tanya dan meminta Carl untuk melihat buku ini. Dia meminta Carl untuk mencoba mengikuti instruksi dalam buku untuk menjadi lebih baik dan kemudian memberitahunya jika dia merasakan sesuatu yang aneh. Carl memandang tuannya, tidak mengerti. Anehnya, begitu juga tuan. Carl atau paman merasakan sesuatu yang tidak biasa setelah membaca buku itu. Mungkin hanya Lin yang bisa memasuki tempat misterius ini. Setiap kali dia ingin memberitahu orang lain tentang hal itu. Tetapi setiap kali dia mencoba berbicara, dia menggunakan bahasa yang tidak ada yang mengerti, jadi semua orang mengira dia disihir. Terlebih lagi, setelah kehancuran langit-langit kemarin, setiap kali dia bermeditasi, pemuda itu mulai batuk darah. Dia kemudian menemukan bahwa sistem itu tidak memungkinkannya untuk meningkatkan tingkat kekuatan magis. Pria muda itu berusaha menghindari memasuki pertanian, tetapi pria yang menyebut dirinya seorang kepala pelayan menyerbu kehidupan nyata pemuda itu. Layar memberitahu pemuda itu tentang seekor naga yang tidak memiliki cukup makanan dan tingkat kesehatannya di bawah 10. Lin mengabaikan sistem, dan kepala pelayan mempermalukan pemuda itu, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak peduli dengan kebutuhan dasar, karena semuanya akan berlalu dengan sendirinya. Dia hanya petani terbaik, dan untuk beberapa alasan, tidak ada seorang pun selain pahlawan yang melihat layar ini. Bahkan di meja, ketika pamannya duduk di depannya, dia tidak melihat layar yang ada di depan pemuda itu, dan bertanya-tanya mengapa pemuda itu tidak makan. Lin berbohong, mengatakan bahwa nafsu makannya tiba-tiba menghilang. Itu bukan pertama kalinya pamannya mendengar ini dari pemuda itu, tetapi perlu makan dengan baik untuk berlatih sihir. Pasti ada kekuatan yang cukup di tubuh Anda. Kemudian paman memberitahu Lin bahwa dia telah memberitahu Mer.
Oliver atas kesuksesannya dan mungkin dia akan segera datang untuk membantu studi sihir di Akademi Miyata Iris, Akademi Santa Iris. Lin bertanya dengan terkejut, ini adalah akademi terbaik di Kekaisaran Orlan. Pak, Oliver adalah wakil rektor. Ayah pemuda itu adalah salah seorang muridnya. Dikatakan bahwa ayah Lin adalah siswa paling berbakat dan sekarang dia bisa pergi ke sekolah. Mimpi Lin terganggu oleh kepala pelayan, yang memberitahu pemuda itu tentang kondisi kritis naganya, karena keadaan 8 telah jatuh di bawah 10. Tidak ada cukup makanan, dan mengabaikan masalah ini akan menyebabkan kematian hewan. Dalam kasus hasil yang fatal, pemilik peternakan akan berubah menjadi telur naga untuk mengkompensasi kerusakan. Lin bertanya-tanya aturan seperti apa yang dimiliki kepala pelayan ini. Setelah itu, Lin harus datang setiap hari dan memberi makan makhluk itu. Dia menyaksikan naga melahap makanan, rasa laparnya sendiri hanya tumbuh, berharap naga itu tidak akan mulai mencuri energi setelah makan sampai dia puas. Naga itu tertidur, levelnya meningkat. Mungkin, makanan dan tidur yang baik akan membantu hewan menambah berat badan. Lin membelai kepala naga itu, dan dia segera menjadi marah, memberitahu pemuda itu untuk tidak berani menyentuhnya. Kepala pelayan memberitahu pemuda itu bahwa dia mulai terlihat lebih seperti petani yang terampil. Lin mengira kepala pelayan menjadi lebih seperti serigala dalam pakaian domba. Kepala pelayan mematuhi setiap kata dan meminta tuannya untuk tidak lupa bahwa itu berkat mereka bahwa ia mendapatkan semua kemampuan magis ini. Pria muda itu terkejut dan bertanya kepada kepala pelayan apakah dia benar-benar bisa menggunakan kemampuan magis berkat dia. Kepala pelayan merespons dengan positif dan memberitahu pemuda itu bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak dari mereka. Lebih apa? Apa artinya? Sistem melaporkan bahwa naga telah menaikkan levelnya menjadi 1. 7 hari berlalu, pemuda itu berlatih begitu lama. Mungkin dia bisa mencoba sesuatu sekarang. Dia memutuskan untuk mengaktifkan persepsi magis, tetapi cahayanya redup. Berbalik, dia merasa lega bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Tetapi, tidak, ternyata Jack kecil ada di sekitar dan berlari ke Tuan, mengatakan Tuan muda bisa menggunakan sihir api. Pria muda itu mencoba menangkap bayi itu sehingga dia tidak berani memberitahu siapapun tentang rasa malu ini. Kemudian dia melihat bola api itu lebih kuat. Kepala pelayan melaporkan bahwa kekuatan sihir tergantung pada keterampilan petani. Pria muda itu menawari Jack bayi untuk mencoba lagi, yang dia minta untuk tidak mendekatinya. Hari-hari penuh sukacita dari tuan muda di properti ini berakhir dengan tangisan gembira Jack kecil. Setelah Pak Oliver menerima surat dari pamannya, ia mengirim surat undangan ke Akademi Saint Iris, Akademi Santa Iris. Paman itu sangat sedih membiarkan pemuda itu pergi. Penduduk kota dengan hangat menemani pahlawan. Beberapa bertanya-tanya mengapa dia menerima surat itu. Akhirnya, Lin lancar berangkat untuk menjadi penyihir. Perjalanan kereta akan memakan waktu 1 bulan untuk pergi dari properti ke gym. Pada siang hari, untuk bayi Jack, pemuda itu membawanya ke gym di malam hari dan mengunjungi pertanian untuk melatih dan mengangkat naga. Kepala pelayan memberitahu pemuda itu bahwa ia harus terus bermeditasi, dan kemudian ia tidak akan diserang. Pria muda itu bermeditasi di antara sarang lebah, sudah cukup menyengat, tanpa menyadarinya. Naga itu semakin besar, dan dia memandang tuannya dengan kasihan, yang sedang duduk di sarang. Pria muda itu tidak mengerti mengapa, tetapi kemudian layar memberitahu Lin bahwa sarangnya menjadi terlalu kecil untuk naga. Dia telah tumbuh terlalu banyak untuknya. Naga meludahkan api pada tuannya, menuntut rumah baru. Lin berpikir anak anjing kecil ini lebih menarik daripada kepala pelayan, dan dia setuju dengan naga itu. Namun, sebelum memberi naga rumah baru, dia mengundangnya untuk melihat dunia bersamanya. Permintaan itu diterima, dan kepala pelayan membawanya ke lokasi yang diinginkan. Pria muda itu bertanya kepada anak anjing itu apakah dia takut, karena dari penampilannya, dia benar-benar ketakutan. Namun, dengan bangga, anak anjing itu memberitahu tuannya bahwa dia tidak takut. Pria yang duduk di atas tahta itu bertanya mengapa ada seekor naga di belakang lembah keretakan tempat para pahlawan kita diangkut. Naga itu, takut, membuka matanya dan bertanya kepada pria itu di mana mereka berada. Tempat ini lebih besar dari tempat kotornya. Naga itu memberitahu Lin bahwa dia bahagia.
Sebulan kemudian, pemuda itu menyadari bahwa karena dia tidak akan bisa menyingkirkan pertanian, dia harus bekerja dengannya. Pada saat yang sama, dia akan membantu membesarkan naga, dan pertanian itu akan membantunya menjadi lebih kuat sampai dia dapat menemukan ayahnya dan membersihkan nama keluarganya. Semua pikiran ini melewati pikiran Lin ketika dia dan naga memotong langit di atas lokasi baru. Tapi kemudian, panah terbang ke arah mereka, dan pemuda itu takut pemburu naga ada di sana. Di bawah, dia mendengar teriakan. Seseorang meminta bantuan, dan seseorang memerintahkan mereka untuk memberikan semua hal, karena mereka tidak akan membutuhkannya, karena mereka akan segera mati. Tetapi mereka diberitahu bahwa itu adalah harapan terakhir karavan. Pria muda itu memikirkan perampokan itu. Kemudian dia mendengar suara yang dikenal memanggilnya, pria muda, dan dia pikir itu adalah Jack kecil. Ular menggantung di atas bayi Jack dan dua prajurit yang diikat. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan muda itu berlatih sangat keras dan kehilangan banyak hal. Jack memutuskan dia harus berburu makanan untuk mereka. Tetapi begitu dia meninggalkan karavan, geng jahat muncul dari hutan. Salah satu dari mereka, tampak seperti Viking, meminta pemimpin kamar dagang, Mason Lucas, untuk memberitahunya di mana semua barang berada. Jika dia tidak mengatakan, anak buahnya, satu persatu, akan menjadi mayat, mulai dari bayi mereka, dan prajurit itu mati tersengat ular. Pemimpin kamar dagang melaporkan bahwa pembeli sangat berpengaruh dan bahwa jika mereka kehilangan mereka, mereka akan membawa mereka ke kubur. Kemudian pemimpin bungkusan itu memutuskan untuk melanjutkan, dan ular-ular yang mematuhinya sudah dekat dengan bayi Jack. Little Jack meminta maaf kepada tuan mudanya karena berpikir dia tidak bisa lagi melayaninya. Pada saat itu, ketika bayi Jack sudah mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan dan ular itu mencoba menggigitnya, bola api menimpa mereka. Pemimpin geng tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan semua ularnya mulai terbakar. Kemudian Lin Kami jatuh dari langit tepat di atas pemimpin, memberitahu bajingan itu bahwa dia cukup fleksibel. Jack sangat senang melihat tuan mudanya. Pria muda itu meminta Jack untuk minggir, karena situasinya agak rumit. Seluruh geng berdiri di depan mereka, dan para bandit memberitahu kepala bahwa mereka takut akan penyimpangan ini, karena jika itu adalah sihir api, itu adalah, pemuda itu memiliki setidaknya tingkat ketiga, penyihir tingkat ketiga. Ini cukup untuk membuat semua orang membasahi celana mereka. Pemimpin bertanya apakah mereka lupa bahwa dia ada di sana, dan bahwa dia adalah seorang ksatria tingkat ketiga dibandingkan dengan seorang penyihir yang perlu mengucapkan mantra. Dalam pertarungan tangan kosong ada keuntungan, dan dia menyerang Lin. Tapi dia salah. Lin memikirkan seberapa kuat preman ini, dan dia benar. Seorang penyihir tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan tangan kosong. Juga, Ai yang menggunakan mantra itu, tetapi agar tidak mengungkapkan keberadaannya, ia hanya bisa mengirimnya kembali ke pertanian. Sementara itu, Lin menghindari serangan, tetapi pemimpin memperhatikan dan mengejarnya, mengejeknya, mengatakan bahwa ia hanya bisa menghindar. Lin tidak punya waktu untuk bereaksi dan diserang oleh seorang ksatria, terluka dan terlempar ke samping. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Pria muda itu memanggil serangan api dan meminta mereka untuk mendengarkan panggilannya dan muncul. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan panggilan, ksatria menyerangnya dengan pukulan ke dada, melemparkannya ke batu. Pria muda itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengucapkan mantra. Layar yang muncul di depannya melaporkan bahwa pertempuran pertama petani telah ditemukan, dan sistem mulai mencari sihir naga. Lin terkejut melihat kata pencarian. Pada saat itu, petani hanya memiliki satu naga api. Tingkat petani adalah A, keterampilan yang tersedia adalah, perisai sihir dasar, gigitan, cakar, sihir api dan bola api instan. Kepala pelayan bertanya apakah dia harus terus peduli. Lin sedang memikirkan bola api instan yang diterima naga setelah memakan buah naga. Apakah sistem ingin memberitahunya bahwa dia bisa menggunakan sihir naga? Ya. Sistem melaporkan bahwa sihir naga pada dasarnya adalah 2 tingkat di atas sihir manusia. Dia akan dapat menggunakan sihir tidak lebih tinggi dari levelnya. Semakin banyak naga yang dimilikinya, semakin banyak jenis sihir yang bisa dia gunakan. Pria muda itu juga memikirkan betapa bagusnya kepala pelayannya dan menekan tombol "ya" ketika memilih untuk menggunakan sihir.
Pemimpin geng meminta bocah itu untuk tidak terganggu dari perkelahian, memukul wajah pemuda itu, dan bertanya di mana sihir terkenal itu berada. Dia tidak bisa lagi menggunakannya jika Knight benar. Jadi pemuda itu tidak punya kesempatan dan, menjebaknya ke tanah dengan kakinya, akan menyerangnya dengan pedangnya. Pemimpin geng bertanya kepada bocah itu apakah dia siap. Lin, berbaring di bawah kaki memegangnya, menekan, ya, di layar komputer agar impor berlanjut. Kemudian bersiap untuk menyerang, sang ksatria bertanya kepada Lin apakah tubuh pemuda itu yang berkerut akan tahan terhadap serangannya. Tapi Lin berhasil menggunakan fireball instan, sehingga menghindari terbunuh dan melelehkan pedang lawan. Seluruh geng melihat sihir api dan sangat terkesan. Sang ksatria bertanya kepada Flynn, ngeri, apakah dia benar-benar bisa menggunakan sihir instan. Lin meminta untuk dipanggil Sir, seorang penyihir yang mampu melakukan sihir instan, atau seorang ksatria yang kehilangan pedangnya. Dia kemudian berdiri dan meneror geng dengan sihirnya. Setelah ini, sang ksatria, setelah melihat kekuatan pemuda itu, segera meminta untuk makan siang bersamanya. Yang lain juga meleleh dan Lin segera mengantar mereka keluar. Pemimpin kamar dagang bertanya kepada pemuda itu apakah obatnya bekerja dengan baik. Lin mengucapkan terima kasih dan memberitahu dia bahwa luka-lukanya telah sembuh, yang menurut pedagang harus berterima kasih kepada pemuda itu, yang berhasil melindungi barang-barang berharga miliknya. Lin terkejut bahwa pedagang itu bersyukur bukan karena perlindungan hidup, tetapi untuk perlindungan barang. Dia membawanya ke tempat kejadian dan pedagang ingin menunjukkan kepada pemuda itu penangkapan tak terduga mereka. Mereka tiba di lokasi karavan mereka, yang tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan nilai barang, tetapi itu adalah hal yang sangat indah. Pedagang itu meminta pemuda itu untuk menerima hadiah ini sebagai isyarat niat baik. Pelayan hutan elf berdiri di depannya dalam sangkar. Pria muda itu terkejut, karena ras elf seharusnya menghilang ketika naga mendatangkan malapetaka di dunia. Bentuk kehidupannya mirip dengan bentuk manusia, itu adalah peri. Pedagang itu memberitahu pemuda itu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolak hal seperti itu, anak yang imut. Dia meminta pemuda itu untuk menerima hadiah itu dan mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak malu, karena semua orang di sana adalah seorang pria. Pedagang itu juga memberitahu pemuda itu sesuatu, ketika mereka menemukan peri ini, mereka sendiri terkejut. Dia tampak takut dan tidak terluka, tidak seperti tentara bayaran yang ada di sekitar. Mungkin mereka jatuh ke tangannya. Secara umum, keindahan seperti ini bisa dijual dengan harga setidaknya 1 juta emas. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang ingin ditawarkan karavan kepadanya. Mereka juga ingin pemuda itu menerima undangan untuk bergabung dengan kamar dagang Mison. Lin terkejut, dan pada kenyataannya, pedagang itu mengatakan lagi bahwa kameranya baru-baru ini mengalami krisis dan bahwa jika mereka memiliki beberapa jenius yang dapat menggunakan sihir instan, mereka akan melakukannya, kameranya bisa tumbuh ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria muda itu berterima kasih kepada Tuan atas kebaikannya dan membakar kandang yang memegang peri. Lin mengatakan dia tidak bisa menerima sikap pedagang terhadap kehidupan sebagai komoditas. Pedagang itu marah dengan apa yang telah dilakukan Lin, karena dia tidak mengerti berapa nilai-nilai itu, dan itu sangat merugikannya. Kemudian Lin melemparkan api kecil ke pedagang untuk menakut-nakuti dia, dan dia segera melarikan diri dari pemuda itu, berharap dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan karavannya lari bersamanya. Lin membakar penjara peri sampai akhir dan memintanya untuk tidak takut, karena dia datang untuk membebaskannya. Gadis itu tersentuh oleh tindakannya dan menatapnya dengan terkejut. Pria muda itu menanyakan namanya, memikirkan betapa lucunya dia dan tampak seperti kelinci yang ketakutan. Setelah mempermalukan gadis itu dan merasa malu, Lin berkata dia tidak perlu berbicara jika dia tidak mau, karena mereka mungkin tidak akan bertemu lagi. Dia memintanya untuk bergegas sebelum yang lain tiba. Bingung dan berusaha menghentikan pemuda itu, dia berteriak bahwa namanya adalah Nick dan bertanya apakah, jika dia memberitahu namanya, dia tidak akan memanggilnya nama panggilan. Sementara itu, Jack, duduk di dekat api unggun, mengira dia akhirnya mendapatkan makanan untuk tuan muda itu. Peri itu sangat lapar sehingga dia makan dengan kecepatan cahaya, dan pemuda itu berusaha membuatnya berhenti dan makan lebih lambat, agar tidak mengambil risiko tersedak.
Dia menawarkan airnya dan dia meminumnya dengan cepat. Pria muda itu bertanya apakah dia akan tinggal bersamanya setelah dibebaskan atau apakah dia akan kembali ke klannya. Nick menjawab dengan berlinangan air mata bahwa dia tidak bisa kembali karena dia banyak bermain dan tersesat di hutan. Tetapi ketika Nick menemukan jalan pulang, klannya telah menghilang dan desa itu hancur. Ada orang di mana-mana dan para prajurit sangat marah karena, baru kemarin, para elf ada di sana. Salah satu dari mereka menenangkan yang lain dan meminta mereka untuk melihat-lihat, karena mungkin mereka dapat menemukan satu dan menghasilkan banyak uang. Mick melihat semua ini sambil mengumpulkan kelopak, berlari secepat yang dia bisa, memikirkan kepala klan yang menyuruhnya menjauh dari orang-orang. Tapi dia menemukan jaring dan ditangkap oleh tentara. Lin sangat marah dengan geng yang salah ini. Nick memandangnya dan dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak membicarakannya dan bahwa, ketika dia mengatakan dia juga seorang pria, dia tidak merujuk padanya. Dia bertanya apakah dia takut padanya. Dia memanggilnya penyelamatnya dan mengatakan dia tidak takut padanya, karena dia berbeda dari orang jahat, menurut pendapatnya. Pria muda itu, yang malu, mengatakan bahwa itu tidak layak untuk dipikirkan, tetapi, karena semuanya terjadi seperti itu, katanya, mungkin dia bisa tinggal bersamanya sebentar sampai mereka menemukan informasi tentang klannya dan dia tidak bisa kembali ke mereka. Nick berterima kasih kepada pemuda itu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke akademi sekarang, dan satu-satunya orang yang bisa berada di sana selain para siswa adalah para pelayan. Jika dia tidak keberatan, dia bisa berpura-pura menjadi pelayanmu. Nick tampak ngeri pada pemuda itu, menjelaskan bahwa kakeknya telah mengatakan kepadanya bahwa kata pelayan terlalu berbahaya. Pria muda itu menyela dia, mengatakan bahwa dia telah memahami segala sesuatu yang salah dan bahwa dia tidak akan memaksanya untuk melakukan hal-hal aneh. Dia hanya perlu memanggilnya Master Muda untuk segalanya, dan harus mengubah beberapa hal tentang orang lain. Nick meyakinkannya bahwa selama dia ada, dia tidak perlu takut. Nick tersenyum dan berterima kasih kepada pria muda itu. Pria muda itu senang bahwa mereka telah mengklarifikasi segalanya dan mengatakan bahwa sudah terlambat, meninggalkannya tidur di kereta dan pergi tidur dengan Jack kecil. Jack terkejut bahwa pria itu keluar dari kereta di mana ada seorang gadis cantik. Dia bertanya-tanya mengapa pria itu ingin tidur dengan Jack dan bukan gadis cantik. Terkejut, Lin muda segera berteriak padanya. 3 hari kemudian, di Akademi Sihir Set Iris, mereka menyambut pria muda itu, yang akhirnya tiba. Pak, Oliver menulis bahwa dia akan berbicara tentang buku itu segera setelah pemuda itu tiba di akademi, dan pemuda itu bertanya-tanya apakah Oliver tahu tentang naga di dalam buku ketika dia memberikannya kepada Lin. Layar yang muncul mengumumkan bahwa pemiliknya telah tiba di Akademi Santa Iris, dan dia meminta untuk menjelajahi situs untuk menerima misi untuk membuka Egg of the Water Dragon. Ternyata ada naga lain. Lin terkejut, dan kepala pelayan memintanya untuk tidak mengabaikan pencarian naga, karena ini akan membuatnya lebih kuat. Pria muda itu terkejut dan kepala pelayan memastikan bahwa pria muda itu akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, hanya satu naga yang menetas. Ketika peternak secara konsisten menyelesaikan semua tugas sistem, selain membuka 6 jenis telur naga, api, air, tanah, terang dan gelap, pemuda itu akan menerima sifat-sifat dari semua atribut magis. Flynn berpikir bahwa jika dia memperoleh sifat-sifat dari semua atribut magis, dia bisa dengan mudah menjadi penyihir bijaksana. Semakin tinggi risikonya, semakin besar hadiahnya. Pria muda itu menyukai pertukaran semacam ini. Itu perlu untuk berusaha keras, jadi Lin memutuskan dan meminta Nick dan Jack kecil untuk menunggunya di mana mereka berada. Dia berjanji bahwa dia akan kembali dengan penuh kemenangan dan mereka berharap dia beruntung. Utusan mengirimkan paket kepada siswa, dan yang lainnya membahas metode menciptakan awan ajaib yang secara otomatis dapat menyesuaikan kepadatan sinar matahari dengan rumput skala naga dan meningkatkan kelangsungan hidupnya beberapa kali. Bagi Lin, semuanya seperti yang diharapkan di Akademi Sihir. Namun, dia diberitahu bahwa Wakil Direktur Oliver telah menjalankan bisnis dan tidak akan ada di sana selama beberapa waktu. Meskipun direktur membuat pengecualian untuknya, ada aturan di akademi, dan pemuda itu harus lulus ujian masuk. Semua orang mengomentari Lena,
orang yang telah masuk melalui koneksi dengan direktur. Mungkin dia punya bakat sihir, atau mungkin dia berada di level menengah. Beberapa mengatakan dia bisa berada di level tertinggi. Setelah semua, Oliver memilihnya. Kemudian Lin muncul dan melewati kerumunan yang berbisik. Fred Edmond mengatakan dia akan menguji keterampilannya. Dia bertanya apakah pemuda itu siap berperang dan ingin diuji. Fred menyukai kepercayaan diri pemuda itu dan memintanya untuk membebaskan pikirannya dan mendapatkan tangannya di bola. Lin benar-benar melupakan keberadaan kepala pelayannya dan berharap bahwa kepala pelayan peternakan tidak akan ditemukan oleh bola ini. Namun, kepala pelayan muncul tanpa berpikir dan memintanya untuk tidak khawatir tentang bola, karena itu hanya menentukan kemampuan magis dan tidak dapat berinteraksi dengan peternakan dengan cara apapun. Satu-satunya hal adalah bahwa pemeriksa mengganggu mereka dan tidak membiarkan mereka selesai. Pria muda itu memikirkan kemampuan magisnya, lagi pula, ayahnya adalah seorang jenius sihir, jadi kemampuannya harus baik. Dia berpikir pada dirinya sendiri ketika bola ajaib bergetar dan nyala api muncul di dalamnya. Apakah ini benar-benar tingkat tinggi? Jika itu masalahnya, Lin akan menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Di hadapannya, tidak ada pengecualian di akademi, karena Fred bahkan telah mengajukan keluhan kepada wakil kepala sekolah Oliver, tetapi pemuda ini adalah kristal emas asli, menurut hasil tes. Pemeriksa mengatakan bahwa tingkat kemampuan Lannister muda rendah, elemen api lemah, dan efisiensinya lemah. Pria muda itu tidak bisa mengerti bagaimana ini mungkin. Kemudian kepala pelayan muncul lagi dan menjelaskan bahwa metode membangkitkan kemampuan magis pemuda itu berbeda dari yang lain, kemampuannya dibatasi oleh level. Tingkat keterampilan akan meningkat saat ia menaikkan tingkat sihirnya. Pria muda itu ngeri dan mengira ini adalah lelucon. Dia melaporkan pikirannya kepada kepala pelayan, dan semua orang segera mulai berbisik tentang betapa lemahnya dia dan mengapa Oliver telah memilihnya. Fred memberitahu Lin bahwa jika sutradara sudah membuat pengecualian, kata-katanya tidak banyak berarti. Dia menyerahkan beberapa hal kepada pemuda itu dan memintanya untuk berada di gym sampai hari berikutnya. Pria muda itu berterima kasih kepada penguji. Kemudian Lin Lannister dipanggil oleh pemuda lain. Dia adalah tokoh penting yang ditemukan untuk misi. Kepala pelayan memberitahu Lin tentang nama pemuda itu, Augustin, Presiden Asosiasi Mahasiswa Pravda. Tugasnya adalah mengalahkannya di menara uji coba sihir dan mendapatkan pecahan telur naga air, yang hanya akan terbuka setelah selesainya misi di menara uji sihir. Kompleksitas tugas mengejutkan direktur, karena sistem juga dapat mendeteksi kemampuan orang lain. Gol pertama itu tidak mudah. Kemudian Augustin memanggilnya lagi dan meminta pemuda itu untuk segera menyerahkan seragam dan lencananya kepadanya dan segera meninggalkan akademi St. Iris. Dia mengatakan kepada Lin bahwa dia tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk menipu wakil direktur, tetapi seseorang yang menggunakan artifis keji seperti itu untuk sampai ke sini dan memiliki keberanian untuk tinggal di sini menodai kemuliaan akademi. Segera, Lin mengingat masa kecilnya, ketika dia dipanggil tukang sampah dan diusir. Dan putra presiden berpikir dia bisa membeli sesuatu di toko sampah seperti dia bahkan tidak berani tinggal di sini. Anak-anak lelaki lainnya memberitahu Lin bahwa dia seharusnya tidak membuang waktu untuk rifraf ini. Dia bahkan tidak akan lulus ujian, dan cepat atau lambat dia akan dikeluarkan dari gym. Lin berkata untuk tenang, bahkan jika dia belum menggunakan cara paling jujur untuk sampai ke sini, tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Jika dia merusak reputasinya di hadapan para siswa dan guru, studinya tidak akan mudah. Dan dia tidak akan mencapai lapisan tertinggi untuk menjadi pesulap tingkat orang bijak. Pria muda itu berpikir, berbalik dan pergi. Dia perlu menemukan cara untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Saya tidak bisa lagi bergantung pada sistem. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat semua orang bertobat dari kata-katanya. Kepala pelayan menyambut tuannya, melaporkan bahwa buah naga telah matang di pertanian pemuda itu. Sebuah tempat penampungan kecil juga menghasilkan pendapatan normal, tetapi naga itu telah mengeluh kepada pemuda itu karena tidak memperbaiki habitatnya. Naga itu luar biasa marah. Lin berjanji pada naga itu bahwa jika dia berperilaku baik, dia akan mengganti sarangnya dalam beberapa hari dan menawarinya permen untuk menenangkannya. Naga itu berbalik dengan bangga,
mengeluh bahwa pemiliknya telah mengatakan hal yang sama 2 hari yang lalu tentang sarangnya, dan bahwa naga itu tidak akan makan sampai tempat berlindungnya diubah. Pria muda itu memasukkan makanan ke mulut naga, berjanji bahwa lain kali dia pasti akan menukar rumahnya. Naga itu, yang kesal, memberitahu pemuda itu bahwa selama dia memberinya makan, dia pikir naga itu peduli dengan masalah bocah itu. Lin mengira dia seperti anak kecil dan meminta kepala pelayan untuk meninggalkan pertanian. Pria muda itu berpikir bahwa tempat penampungan kecil menghasilkan 500 emas sehari setelah menanam buah naga. Masih ada sedikit untuk memperbaiki tempat berlindung, dan pemuda itu membutuhkan 10.000 emas. Setelah bangun di pagi hari, dia hanya memikirkan bagaimana dia perlu menemukan cara cepat untuk menghasilkan uang. Apa yang harus dia lakukan? Menjadi pelayan, sopir pelatih ilahi atau memenuhi berbagai misi sebagai tentara bayaran? Merawat anak-anak? Semua pilihan ini membuat pemuda itu lelah. Pria muda itu terputus dari pikirannya dan dipanggil ke meja. Nick menyambutnya dengan kostum pelayan dan memberitahu pemuda itu bahwa karyawan hotel mengatakan bahwa pakaian ini cocok. Dia bertanya apakah itu aneh. Pria muda itu membelai kepala Nick dan berkata tidak ada yang aneh dengan kostum barunya, karena pakaian itu biasanya dikenakan oleh para pelayan di dunia manusia. Tetapi pemuda itu merasa bahwa dia telah menyinggung Nick dan, jika mungkin, akan membeli gaun yang lebih indah untuknya, karena Nick kesal. Gadis itu tersentuh, berlari dan memeluknya, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah merasa tidak nyaman di sebelah pria itu. Selama pelukan, sang pahlawan memerah, memikirkan aroma hutan yang menyenangkan dan segar yang berasal darinya. Dia menawarkannya untuk bersiap-siap sebelum mereka pergi ke sekolah. Setelah tes masuk kemarin, Lin telah menjadi selebriti, meskipun dia dianiaya. Mereka tidak mencoba menyulitkan hidupnya, tetapi mereka juga tidak mendukungnya. Ketika dia tiba di sekolah, mereka memberinya jadwal kelas, dan kelasnya ada di gedung 1B, zona 1. Pria muda itu perlu memperkenalkan dirinya kepada guru. Saat memasuki ruangan, dia segera ditahan oleh suara yang bertanya siapa yang mengizinkannya masuk. Itu adalah Guru Isa. Alasan Isa membenci kaum bangsawan adalah karena satu-satunya kemampuannya adalah membuat koneksi. Sekalipun seluruh sekolah tidak peduli dengan trik-trik pemuda itu karena menghormati wakil kepala sekolah, guru itu tidak akan pernah membiarkan pemuda itu berada di kamarnya. Para siswa mulai berbisik tentang apakah Lin berbohong kepada mereka dan bagaimana ia berhasil sampai di sini. Beberapa orang mengira dia pandai menemukan solusi, jadi mengapa dia berjalan melewati pintu depan ruangan? Seseorang ingin memamerkannya. Apakah Lin benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuan yang begitu lemah, ia dapat mengatasinya? Lin berjalan menjauh dari ruang kelas dan meminta kepala pelayan untuk memindai karakteristik mereka yang duduk di ruangan itu. Informasi itu ditampilkan di layar, dan kartu dengan informasi tentang siswa dibuka sebelum dia. Semua orang berada di level yang sama dengan pahlawan kita. Pria muda itu bertanya-tanya bagaimana gym terbaik bisa mengajarkan parasit cerah ini. Dia menoleh ke guru dan bertanya tentang topik utama pelajaran. Dia terkejut, dan pemuda itu memutuskan untuk menjelaskannya kepadanya. Lagi pula, dia tidak ingin mengizinkannya menghadiri kelas, karena dia percaya bahwa tingkat keahliannya tidak akan memungkinkannya untuk belajar dengan baik. Tetapi bagaimana jika dia bisa membuktikan bahwa dia lebih baik daripada semua siswa yang hadir? Apakah dia akan membiarkannya belajar dengan tenang di kelas? Para siswa menertawakan kata-kata pemuda itu. Bagaimana dia bisa lebih baik dari mereka? Guru meminta semua orang untuk diam dan tertarik pada mengapa siswa Lin begitu percaya diri. Mungkin dia harus menyoroti kesalahannya. Dia memberi pria muda itu kesempatan. Dia punya waktu seminggu dan kemudian akan ada tes. Jika dia menang di tempat pertama, dia akan mengizinkannya menghadiri kelas. Tetapi jika dia tidak berhasil, dia akan mengusirnya dari sekolah sendiri dan dia tidak akan pernah bisa masuk ke lapangan olahraga lagi. Dia mengerti bahwa jika dia kalah, dia akan dikeluarkan dari sekolah, dan taruhannya menjadi jauh lebih serius dari yang dia harapkan. Isa menunggu jawaban, melayang di atasnya. Layar mengumumkan tugas utama untuk mendapatkan telur naga dari air. Persyaratan taruhan Isa mengharuskannya untuk memenangkan tempat pertama dalam tes ramuan jam. Kesulitan tugas itu rendah, dan hadiahnya adalah pecahan telur naga air dan 20 poin pengalaman magis.
Lin benar-benar melupakan kepala pelayan, tetapi begitu tugas itu diterima, dia harus melakukannya. Juga, ada hadiah, jadi Lin menerima taruhan guru. Apakah pria ini masih memegang pose setelah sambutan hangat? Isa bertanya pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menggunakan kontaknya dengan wakil direktur untuk menekannya, tetapi dia juga bisa tetap tenang dalam situasi berbahaya baginya. Mungkin rumor tentang dia adalah kebohongan. Situasinya semakin menarik, pikir Isa. Dia benar-benar berharap Lin Lancer bisa mengejutkannya. Perpustakaan akademik adalah alasan mengapa pemuda itu mengerti mengapa itu disebut tempat paling indah di Kekaisaran. Dia sangat cantik. Seharusnya ada banyak buku tentang ramuan ajaib di sana. Namun, dia tidak diizinkan untuk bersantai oleh mereka yang berbisik di belakang punggungnya. Setelah melihat para siswa berbicara tentang dia, terutama bahwa mahasiswa baru harus berada di ruang kelas pada waktu itu, tetapi tampaknya pemuda itu telah diusir dari sana karena kebodohan, dia pikir rumor ini hanya tahu cara bergosip. Kemudian seorang konsultan muncul dan melaporkan bahwa dilarang membuat suara di perpustakaan. Siswa tahun ketiga belum mempelajari ini, dan jika mereka tidak tutup mulut, mereka akan menerima denda. Salah satu dari mereka mulai memprovokasi lagi, tetapi yang kedua memotongnya sehingga keduanya tidak menerima denda. Lin mengira gadis itu telah menyelamatkannya dan meminta maaf padanya. Wanita muda itu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang konsultan perpustakaan dan bahwa itu adalah kesalahannya bahwa dia tidak bisa membaca dengan tenang. Pria muda itu mengira gadis itu memiliki rasa bersalah yang besar dan memutuskan untuk meminta bantuan dalam menemukan beberapa buku tentang ramuan ajaib yang perlu dia temukan. Dia setuju dan meminta pemuda itu untuk memanggilnya Vivian. Buku-buku ensiklopedia dan penciptaan ramuan ajaib, dan semua buku lain yang dibutuhkan pemuda itu segera jatuh ke tangannya, membentuk tumpukan yang rapi. Apalagi yang bisa dia harapkan dari Akademi Sihir? Vivian memberitahunya bahwa buku-buku ini berisi banyak informasi tentang ramuan ajaib. Dia juga mendengar baru-baru ini bahwa dia sedang mempersiapkan ujian. Dia memperingatkannya bahwa itu bukan pemeriksaan tertulis atas pengetahuan, melainkan pemeriksaan praktis. Bisakah dia menanganinya hanya dengan membaca buku-buku ini? Vivian mengkhawatirkannya. Lin berpikir pada dirinya sendiri bahwa gadis ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan meyakinkannya, mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Dia juga berterima kasih padanya karena menjadi orang pertama di akademi yang tidak menghinanya setelah mendengar desas-desus tentang dia. Dia berjanji untuk mengajaknya makan malam setelah memenangkan tempat pertama dan pergi, mengucapkan selamat tinggal. Gadis itu mengingat perintah yang diterimanya untuk melakukan segalanya agar lebih dekat dengan Lin, dan kemudian Vivian mengakui pada dirinya sendiri bahwa rumah Lin ada di gym. Setelah pemuda itu pergi, dia dipanggil untuk makan, tetapi diberitahu bahwa dia akan turun untuk makan segera setelah dia menyelesaikan bukunya. Jack tidak melaporkan bahwa pemuda itu menghabiskan sepanjang hari membaca buku itu, yang mana Lin menjawab bahwa ia hanya memiliki 1 minggu sebelum ujian dan bahwa ia perlu belajar sebanyak mungkin. 5 hari kemudian, Lin kelelahan membaca beberapa buku, berbaring di lantai. Dia memikirkan tip yang mengatakan kunci untuk memecahkan masalah adalah dalam menciptakan ramuan ajaib, yang membutuhkan kekuatan mental yang stabil, maka mereka harus menambahkan air liur naga sebagai bahan tambahan. Namun, selama tes, pemuda itu harus menambahkan air liur naga dari naga sungguhan. Bahkan orang yang paling biasa tanpa kemampuan magis dapat membuat ramuan sempurna dengan bahan tambahan ini, yang dapat bersaing dengan ramuan seorang profesional. Pada hari ujian, tidak ada yang bisa percaya apa yang dilihatnya, pemuda itu telah membuat ramuan. Bagaimana dia bisa mengendalikan pikirannya dengan sangat baik? Tentunya dia selingkuh, semua orang berpikir. Kemudian guru Isa kembali dan memarahi siswa yang membuat keributan. Dia melihat ramuan pemuda itu dan terkejut, berpikir bahwa dengan bakatnya dia benar-benar mendapatkan reaksi yang baik. Itu tidak buruk, Lin Lancer. Kualitas ramuan ini sangat bagus, kata guru itu kepada pemuda itu. Dia mengatakan bahwa jika tidak ada yang bisa melakukan lebih baik darinya, dia akan mendapatkan nilai terbaik, tidak ada pertanyaan. Namun, dia segera memberitahu siswa Lin bahwa dia sendiri telah mendengar keraguan orang lain tentang dia. Untuk meyakinkan audiens akan kejujurannya,
ia harus naik ke podium dan membuat ramuan lain di bawah pengawasan seluruh kelas. Lin bertanya kepada guru itu lagi, marah, apakah dia benar-benar berpikir dia selingkuh? Para siswa berpikir bahwa, tentu saja, dia selingkuh, siapa lagi yang bisa dicurigai guru selain dia? Siswa lain berteriak bahwa semuanya bermuara pada air liur naga, karena anak muda itu akan menambahkan bahan tambahan untuk membantu pemula menstabilkan kemampuan mental mereka. Para siswa bersikeras dia benar. Orang bodoh lain seperti Lin tidak mungkin mencapai ini dalam 7 hari belajar otodidak. Lin bertanya lagi tentang bahan tambahan, tersenyum, dan ingat bagaimana dia membuat ramuan di lantai kamarnya. Dia berbicara kepada kepala pelayan tentang bagaimana, jika dia tidak salah, waktu di kamp pelatihan 7 kali lebih lambat daripada di dunia nyata. Mungkin saja dia mempraktikkan pembuatan ramuan di sana. Kepala pelayan merespons dengan positif, karena tidak ada yang mempercayai Lin dan dia akan melakukan apa yang diinginkan semua orang, menciptakan ramuan lain. Isa terkejut melihat betapa mudahnya pemuda itu setuju. 5 gram stok pantomfin, 10 tetes air liur ular badak iblis, dan, tentu saja, 3 gram batu api dan air. Berbicara tentang semua bahan, dia ingat 291 perjalanan satu arah untuk membuat ramuan ini. Isa memandang Lin dan berpikir tentang betapa baiknya dia mengendalikan kemampuan mentalnya. Dia berpikir bahwa meskipun benar bahwa hasil seperti itu dapat dicapai dengan tingkat keterampilan yang rendah, konsentrasi seperti itu hanya dapat dicapai dengan keseimbangan mental yang sempurna. Pria muda itu sebenarnya lebih baik daripada semua orang yang dia ajar. Ketika dia memikirkannya, Lin menghabiskan ramuannya dan semua orang di sekitarnya terkejut karena sepertinya tidak mungkin. Isa mendekati pemuda itu dan bertanya apakah dia bisa tahu apakah dia memiliki bakat seperti itu sejak lahir. Lin menjawab bahwa tidak persis seperti itu, bahwa semuanya adalah hasil dari belajar dan berlatih setelah latihan keras. Guru itu mengira pemuda itu mengimbangi kurangnya bakat dengan banyak usaha. Apakah itu alasan wakil direktur membuat pengecualian untuk menerima anak ini? Jika dia tidak menjadi penyihir terhebat di masa depan, ketekunannya masih akan menjadi motivasi besar bagi seluruh akademi. Itu disebut tangan hukuman dari hukum akademisi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melihat ke masa depan dan meminta maaf kepada Lana Lancer karena salah dalam melarangnya menghadiri kelas. Dia membungkuk padanya. Pria muda itu terkejut dan dia melaporkan bahwa ada siswa lain yang mencapai hasil yang sama. Tetapi fakta bahwa ia belajar secara mandiri dan banyak berlatih dalam waktu yang singkat menempatkannya di urutan pertama. Layar melaporkan bahwa tugas dengan Isa selesai. Hadiahnya adalah sebuah fragmen dari telur naga air dan 20 poin pengalaman ajaib. Karena fakta bahwa kepala pelayan menemukan metode yang lebih kompleks untuk menyelesaikan tugas, hadiah tambahan akan diberikan, teleportasi massal. Kepala pelayan mengatakan bahwa meskipun dia bijak atau tidak, pemuda itu tidak ingin meninggalkan noda rasa malu di tempat ayahnya bekerja sangat keras. Juga, bagaimana bahan yang berharga seperti air liur naga dapat digunakan dalam masalah yang begitu sederhana? Dia masih ingin menggunakannya dengan imbalan kekayaan, dan air liur hewan ini sangat berguna. Pemuda itu dapat dengan mudah menyiapkan ramuan yang disempurnakan yang bisa dijual seharga ribuan emas. Layak pergi ke dealer besok dan menjual. Setelah penjualan, ia akan dapat memasang rumah baru untuk anak anjing. Sudah cukup terlambat, dan pemuda itu memikirkan Vivian, yang mungkin sudah menyelesaikan pekerjaannya di perpustakaan. Dia berjanji padanya bahwa dia akan mengundangnya makan malam setelah tes, karena jika dia tidak membantunya menemukan buku-buku itu, dia akan dengan mudah gagal. Dia tiba di perpustakaan, tetapi tidak dapat menemukan Vivian dimanapun. Kemudian seorang gadis bertopi memanggilnya dan bertanya apakah dia Lin. Dia memberitahu pemuda itu bahwa jika dia tertarik mengetahui di mana Vivian berada, dia ada di belakang sekolah dan bersiap untuk mengaku padanya. Pria muda itu terkejut dan memandang gadis itu. Dia memintanya untuk tidak membuat wajah ini dan pergi mendengarkan Vivian, bahkan jika itu untuk menolaknya. Kepala pelayan melaporkan bahwa tugas utama pemuda itu sekarang adalah sang putri yang dibawa oleh Vivian. Kondisi pemenuhan adalah menjadi putri yang akan dibawa Vivian, dan kesulitan tugas itu rendah. Hadiahnya adalah sebuah fragmen dari telur naga air dan 20 poin pengalaman ajaib.
Bantuan sialan terlambat, seperti biasa. Pria muda itu mengeluh. Gadis itu bergegas, mengatakan bahwa dia harus bergegas, karena Vivian menunggunya sampai dia datang kepadanya. Dia meminta pemuda itu untuk mengikuti lebah. Perut pemuda itu mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah, karena dia hanya bertemu Vivian sekali dan, meskipun telah melakukan percakapan yang cukup menyenangkan, itu tidak cukup untuk pengakuan. Dibandingkan dengan tugas sebelumnya, ini sepertinya lebih seperti lelucon. Itu tidak semudah kelihatannya. Ketika dia mendengar teriakan, dia berlari untuk melihat apa yang terjadi dan melihat tempat yang aneh. Mengapa akademi itu tempat yang aneh? Dia tidak mengerti. Dia melihat portal biru dengan tulisan, Vivian Mason telah masuk dan sedang menunggu peserta kedua. Pria muda itu tidak mengerti apakah Vivian masuk atau tidak. Tapi kemudian pukulan ke belakang mendorongnya ke portal. Siapa yang melakukan ini dan mengapa? Pria muda itu tidak pernah tahu. Portal mengisapnya dan prasasti itu menghilang. Lin Lancer telah masuk dan tes telah dimulai. Gadis yang telah membantu pahlawan kita mulai mengubah penampilannya dan mulai berbicara tentang bagaimana, ketika dia diejek oleh para siswa, tidak ada yang akan berdiri di sisinya. Tapi Lin sampai di sini melalui koneksi dan semua orang memanggilnya sampah. Jadi mengapa? Karena Vivian sangat suka membantu orang, dia harus melakukannya selama sisa hidupnya. Keduanya akan menjadi gila bersama. Lin jatuh melintasi portal dan melihat Vivian terisak, tergantung dari langit-langit dan dirantai. Lin tidak mengerti apa yang terjadi di sini, tetapi kemudian dia merasa ada sesuatu di belakangnya dan itu adalah serigala raksasa. Lin melawan serigala, tetapi tidak bisa mengerti bagaimana makhluk ajaib ini berhenti di sana. Yang paling penting sekarang adalah menghindar, karena jika hawa dingin berasal dari aura ini, ia akan mati. Serigala itu kuat, dan pemuda itu hampir tidak bisa menghindari serangannya. Tubuhnya tidak bisa mengimbangi kecepatan serigala. Maka serangan mereka akan efektif. Dia menabrak serigala dan lega melihat itu berhasil. Pada saat itu, rantai yang menahan Vivian semakin banyak, dan topinya jatuh pada tombak yang menusuknya dari bawah. Pria muda itu sudah berlari ke Vivian, tetapi untungnya, gadis itu tidak terluka. Kemudian dia ingat bagaimana dia begitu fokus pada pertempuran sehingga dia benar-benar lupa tentang Vivian. Bagaimana dia bisa membiarkan itu terjadi? Ternyata serigala yang dia kalahkan menghancurkan beberapa paku baja, tetapi dia masih hidup. Ini karena semakin kecil puncak yang tersisa, Vivian bagian bawah akan tenggelam. Tetapi jika dia tidak menyingkirkan mereka, bagaimana mungkin pemuda itu menyelamatkan Vivian? Saat itulah pahlawan kami punya ide dan meminta Vivian untuk menunggunya. Dia berteriak kepada gadis itu bahwa ada banyak ahli di akademi yang akan bisa menyelamatkannya. Pria muda itu merenungkan bahwa dia telah tiba di sana baru-baru ini, makhluk ajaib, gerbang, tetapi kemana mereka pergi? Pintu masuk hilang. Mereka tertipu. Makhluk yang meluncurkannya ke portal mirip dengan gadis yang ditemui pemuda itu di perpustakaan. Tapi mengapa dia melakukan itu? Lin tidak mengerti mengapa gadis ini melakukan ini, mengapa dia akan membunuh mereka. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar lain? Apakah dia harus melepaskan Ai? Tapi ada Vivian. Apakah dia tidak merahasiakan semua ini? Pria muda itu memikirkannya, tetapi ketika dia berpikir, serigala itu sudah berdiri. Monster itu berlari ke arah pemuda itu dengan semua amarahnya. Pria muda itu dengan ganas memerintahkan tidak ada yang mengganggu dan melepaskan sihir api ke arah monster itu. Kepala pelayan segera memberi selamat kepada tuannya atas kemenangan atas serigala pantom dan poin pengalaman juga diperoleh. Pria muda itu bertanya kepada kepala pelayan tentang Phantom of the Wolf, tetapi kepala pelayan memberitahu dia bahwa tugas itu berada di luar yurisdiksi peternakan, sehingga pemuda itu harus mencari tahu informasinya sendiri. Lin marah pada komputer dan meminta agar itu tidak muncul pada saat yang tidak tepat. Kemudian sesuatu keluar dari serigala dan terbang menuju Vivian. Pria muda itu bertanya kepada Vivian bagaimana keadaannya, dan dengan setiap puncak hancur, Vivian semakin menurun. Setiap kali dia membunuh serigala, Vivian mendekati zona aman. Apakah Lin benar? Tiba-tiba, dua serigala muncul di depannya. Setiap serigala yang dia bunuh secara otomatis terbelah dua. Itu seperti semacam mekanisme. Pria muda itu mulai memikirkan mekanisme itu.
Tampaknya sesuatu yang serupa ada di manual siswa. Siswa tahun ketiga atau lebih tinggi dapat memasuki dunia tes dan bersaing dengan makhluk iblis. Lin membaca kembali buku itu dan menemukan bahwa guru akan menyesuaikan mekanisme pengujian sesuai dengan tugas yang diperlukan. Begitu para pemain menang, mereka akan secara otomatis dikirim kembali. Pria muda itu menyesal telah membaca buku itu hanya dengan satu mata dan tidak mengingat semuanya. Jadi mengapa serigala memiliki nama Phantom? Sepertinya ini adalah tes untuk mahasiswa. Jika Lin memahami sistem mesin dengan benar, kunci untuk lulus tes adalah menyelamatkan Vivian. Lin akan melanjutkan ketika dia bertarung dengan lebih banyak serigala dengan sihir api. Pada saat ini, dia menyadari bahwa jika terus seperti ini, itu tidak akan pernah cukup. Setiap serigala yang dia kalahkan terbelah dua. Tidak mungkin mengalahkan mereka hanya dengan bola api. Lin melawan mereka sampai dia tidak bisa melakukannya lagi, tetapi kemudian menyadari bahwa dia tidak perlu bertarung lagi. Dia mengumpulkan semua serigala dan membakar mereka dengan bola api. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak lagi harus bertarung. Dia mengumpulkan semua serigala dan membakar mereka dengan bola api. Kemudian dia menyadari bahwa dia tidak lagi harus bertarung. Dia mengumpulkan semua serigala dan membakar mereka dengan bola api. Lin menyadari bahwa dia mungkin tidak perlu bertarung lagi. Vivian akhirnya bebas dari rantai. Lin menjemputnya dan mencoba menenangkannya. Mereka telah menyelesaikan tugas, yang berarti mereka akan segera dipindahkan dari dunia pelatihan ini. Kemudian sebuah tangga besar muncul di depan mereka. Vivian meminta maaf kepada Lin dan mengatakan bahwa begitu dia sampai di sana, dia diikat dan digantung. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa dan dia menderita untuk menyelamatkannya. Pria muda itu membelai kepala gadis itu dan mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dia terlalu banyak meminta maaf dan tidak seharusnya menyalahkan dirinya sendiri. Terutama karena dia telah membantunya sebelumnya. Mereka hanya bisa berharap bahwa mereka dapat mengatasi fase berikutnya. Baru-baru ini, pemuda itu membunuh banyak serigala, jadi mungkin ada lebih banyak bahaya di depan. Dia mengatakan pada Vivian untuk tidak khawatir karena dia akan melindunginya. Tetapi gadis itu menolak bantuan pemuda itu dan mengatakan dia ingin bertarung bersamanya di fase berikutnya. Namun, dia terkejut ketika sekawanan kelelawar muncul dan bersembunyi di belakang Lin. Pria muda itu hanya membakar mereka dengan menjentikkan jari dan bertanya kepada Vivian apakah dia masih mau bertarung bersamanya. Gadis itu menjawab bahwa itu semua hanya kecelakaan. Mereka terus menuruni tangga, dan pemuda itu bertanya apakah Vivian merasa bahwa kabut itu menghilang. Dia mengkonfirmasi dan mengatakan dia mendengar suara. Kemudian langkah-langkah mulai runtuh di bawah mereka, dan mereka berlari untuk menghindari jatuh. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai dasar, langkah-langkahnya runtuh di bawah mereka dan mereka jatuh. Lin berpikir dia harus memanggil kepala pelayan, tetapi Vivian memotongnya dan memanggil angin kencang, meminta mereka untuk memberi mereka sayap. Tiba-tiba, sayap muncul di punggung Vivian, dan dia menangkap Lin di lengannya. Dia menjelaskan bahwa dia meminta bantuan angin karena dia tidak bisa berenang. Mereka terus turun, dan pemuda itu bertanya kepada Vivian apakah dia tahu sesuatu tentang keajaiban angin yang luar biasa.